Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Sri Masela, NIM 230510700353. Di sini saya mengerjakan tugas video pada mata pelajaran reading text yang diampu oleh Dr. Aswandijaya MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih lingkungan dan pelestarian alam. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian fikih lingkungan. Nah, fikih lingkungan adalah pemikiran fikih yang menelaah hubungan manusia dengan alam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fokusnya pada pembatasan atau aturan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Nah, dalam perspektif Islam, manusia diberi peran sebagai khalifah yang wajib memelihara titipan Allah di muka bumi. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan alam dari keberlangsungan makhluk hidup. Nah, tanggung jawabnya itu mendorong partisipasi semua orang, individu, komunitas, dan negara. Dasar Al-Quran tentang lingkungan itu, Al-Quran menegaskan larangan merusak bumi dan menganjurkan keseimbangan ciptaan. Nah, ayat kunci yang sering dirujuk itu ada Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, ayat ini membentuk landasan teologis, yaitu merusak lingkungan bukan sekedar tindakan sosial, tetapi bertentangan dengan amanah ilahi. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang hadisnya, hadis tentang menjaga alam. Rasulullah SAW menegaskan nilai ibadah pada tindakan yang memberi manfaat lingkungan. Itu ada hadis, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman lalu dimakan manusia, burung atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hikmahnya menanam atau merawat dan melindungi lingkungan itu dihitung sebagai amal jariah. Islam mendorong penghijauan, kebersihan, dan perbaikan lingkungan sebagai bentuk ketaatan. Selanjutnya ada manusia sebagai khalifah. Nah, konsep khalifah itu menegaskan bahwa bumi adalah amanah. Nah, ini berimplikasi pada tata kelola sumber daya. Yang pertama itu ada tanggung jawab amanah, yaitu memanfaatkan sumber daya tanpa eksploitasi berlebihan. Ada juga etika pemanfaatan. Nah, prioritaskan kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan generasi. Nah, ada juga larangan, yaitu menekankan bahwa larangan terhadap perusakan, penjajaran, dan pemborosan. Ada juga bentuk kerusakan lingkungan. Beberapa bentuk kerusakan yang sering terjadi dan berdampak langsung pada masyarakat yaitu ada penebangan hutan liar, hilangnya habitat dan pengikisan tanah. Ada juga pencemaran air dan udara. Nah, resikonya itu kesehatan dan gangguan ekosistem. Ada juga plastik sampah yang berlebihan. Itu akan menyumbat deradisme dan membahayakan satwa. Ada pembakaran hutan juga, yaitu bisa mendampakkan kabut asap, gangguan pernapasan, dan hilangnya biodiversitas. Ada juga pemburuan liar. Nah, kepunahan spesies lokal dan rusaknya rantai makanan. Nah, setiap tindakan merusak itu membawa konsekuensi moral dan praktik yang harus ditangani bersama. Nah, ada juga prinsip fikih lingkungan. Yang pertama itu menjaga keseimbangan. Nah, alam diciptakan seimbang. Tindakan manusia harus mempertahankan ketataan ini. Terus ada juga larangan merusak. Nah, merusak lingkungan termasuk perbuatan yang dikecam menurut syariah dan etika. Yang ketiga ada kemaslahatan umum. Keputusan penggunaan sumber daya harus mengutamakan manfaat kolektif bukan kepentingan individu semata. Yang keempat ada tanggung jawab bersama. Semua pihak, individu, komunitas, institusi itu bergotong royong menjaga lingkungan. Nah, konsep maslahat itu memperkuat bahwa pelestarian alam adalah kewajiban moral dan keagamaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelestarian alam dalam praktik. Yang pertama itu ada hemat air dan energi.
meminimalkan pemborosan air, mematikan lampu dan peralatan listrik bila tidak dipakai. Yang kedua ada kurangi sampah dan plastik. Nah, menggunakan produk ramah lingkungan dan mendukung daur ulang di komunitas. Yang ketiga itu penghijauan. Nah, menanam pohon di lingkungan masjid dan sekolah sebagai amal jariah dan peneduh. Dan yang terakhir itu kerja bakti dan edukasi. Nah, mengadakan gotong royong, penyeluruhan lingkungan dan program pendidikan di masjid. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Dari kesimpulan di atas itu, Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab memelihara bumi. Nah, pelestarian alam itu merupakan amal yang berdampak spiritual dan sosial, memperoleh pahala, melindungi generasi berikutnya, dan mencegah bencana. Mulailah dari langkah kecil sehari-hari, hemat air, tidak membuang sampah sembarangan, ikut kerja bakti, dan menanam pohon. Mari jadikan masjid dan sekolah sebagai pusat gerakan lingkungan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.